semua, Bang Clipper lagi di sini. Terima kasih ya buat yang masih setia mendukung channel ini, terutama yang selalu nyempetin komen meskipun cuma sekedar bilang hadir. Spesial buat para subrek Clipper yang doyan film psikopat. Kali ini Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul The Hike tahun 2011. Bercerita tentang nasib tragis sekelompok wanita saat berhiking ke sebuah lembah yang sudah banyak menelan korban, di mana setiap wanita yang mendatangi kawasan hutan ini selalu diculik dan dijadikan budak nafsu jadah oleh para predator bibir berdiri. Dan kali ini kita akan menyaksikan perjuangan para ciwi-ciwi haredang saat menjadi target komplotan psikopat ini. Untuk itu tonton sampai habis. Subrek udah lah ya, dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari pelarian seorang wanita yang dikejar sekelompok orang tak dikenal saat salah satu teman campingnya sudah tewas mengenaskan. Lalu ketika ia berusaha memberitahu yang lain, si Monik malah anteng dengerin tagoni dari smartphone kreditannya. Mendengar omongan temannya yang gak jelas, pasangan ini pun akhirnya ikut lari takut teman mereka habis musik seekor macan. Di keesokan paginya, kita beralih ke sekelompok kakak-kakak gaul yang baru tiba di depan rumah salah satu teman mereka. Karena untuk merayakan hari jadi pertemanan mereka, para kewes ini akan berhiking dan berpetualang ke kawasan perbukitan. Dan inilah si cantik dan kekar bernama Cat, seorang tentarawati yang memilih pensiun dini setelah kematian suaminya di medan tempur. Terlihat mereka pun sama-sama pangling karena sejak pilpres kemarin mereka tidak pernah bertemu. Lalu ketika Cat akan mengambil perlengkapannya, datanglah satu lagi teman mereka yang terlihat sedang cekcok dengan pacarnya. Dan ternyata si om tajir ini tidak redo pacarnya kembali berkumpul dengan para kewes yang menurutnya aneh dan urakan. Wah, Cat auto emosi mendengar sahabat dan gengnya direndahkan seperti ini. Done with you. Done with me? You're hurting me. We'll fucking see about that. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Sampailah mereka di kawasan hutan yang terbilang populer di kalangan para petualang. Namun selain Cat, para kewes gaul ini belum pernah asruk-asrukan ke dalam hutan seperti ini. Bisa kita lihat dong, tas yang mereka gunakan saja malah seperti para perantau yang mau mudik. Lalu ketika mereka ngomongin cangcut untuk tidur di hutan nanti, Cat sedang memilih jalur tercepat untuk bisa sampai ke lokasi berkemping. Dan setelah persiapan beres, petualangan kelima sahabat ini pun dimulai. Yes, sir. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this What about my point? Hello? I lost the call. sure? But one day I'll be yours again. Setibanya di lokasi perkemahan pramuka, Ellie yang sudah kelelahan meminta agar mereka berkemah saja di tempat ini. Tapi karena lokasi ini bukanlah tujuan sebenarnya, Cat mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. No, I'll look for it later. Look, he's getting brave. Setelah cukup jauh berjalan, mereka beristirahat sembari mendinginkan ceker. Namun tanpa ada yang sadar, di tempat ini wanita yang kemarin sedang meregang nyawa. It's like limbo. It's fun. Die. Oh my god. Careful. Girls, have fine. Just take your time. Just copy the... Singkat cerita, mereka kembali beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan yang tinggal setengahnya lagi. Cat pun terus menyemangati teman-temannya karena di lokasi camping nanti mereka bisa bersantui di pinggir danau. Oh my god. Pass them around. Proper. What should we taste? Great friendship. Freezing. Oh my god. Oh my god. No, no.
Lagi-lagi Kate tidak sadar akan keberadaan jasad di sekitar mereka. Dari bukti-bukti yang ada, penjahat misterius yang kemarin sepertinya sudah biasa membuang para korbannya ke dalam sungai. Kemudian kita beralih ke para petualang lain yang sedang sibuk mempersiapkan makan malam. Lalu di tengah kesibukan mereka, seorang wanita merasa gedek karena si botak selalu memperlakukannya seperti babu. What is his f***ing problem? Love the psycho type. Come on. Melihat pacarnya yang emosian, si botak mengajak temannya pergi untuk membuat jebakan. How many jungles you been in? This is so cool. Just gotta find a way to the top. Setibanya di lokasi tebing, Kate mengajak teman-temannya untuk mencari tempat yang tinggi untuk bisa menemukan lokasi camping. Lalu para kewes ini menyimpan barang bawaan mereka agar bisa sat-sat berjalan di kawasan bebatuan ini. Di sisi lain, 3 pendaki tampon tengah asyik mengasah kemampuan panjat memanjat mereka. Dan inilah Ethan, si paling jago mendaki yang pernah menjuarai Terekel Cup di daerahnya. Kate jelas emosi setelah hampir kesambar pantat Ethan yang mendarat di hadapannya. Namun keberadaan para pendaki ganteng ini bagaikan oasis di tengah gersangnya jiwa para wanita yang sedang haus akan cinta. Begitupun dengan Ethan dan kedua temannya. Lalu ketika mereka saling berkenalan, Kate tetap fokus untuk mencari lokasi danau. David. Ellie. Charlie. Oh, come on. Maybe later. Okay. Let me check that. How's it looking? Charlie menyuruh Kate untuk memberi waktu kepada teman-temannya agar bisa bersenang-senang dulu dengan para cowok. Tapi karena lokasi camping belum terlihat, Kate mengajaknya untuk melanjutkan pencarian sebelum maghrib. Guys, pitch the tents before it gets dark. Mendengar rencana para kewes yang lagi nyari tempat, pria bernama David menyarankan agar mereka berkemah di dekat tendanya saja. Akan tetapi Kate menolak karena ia akan tetap berkemping sesuai rencana yang telah ia buat. Guys, bye. Bye. We'll try the west face. Excited? Yeah, well now there's a reason to... Singkat cerita, mereka berhasil menemukan danau yang sebenarnya agak indah-indah amat. Kemudian Kate membagi tugas untuk segera mendirikan tenda dan mencari kayu bakar. Di waktu yang sama, David sedang mengurut belalainya akibat kelamaan gacang saat bertemu para wanita. Lalu tiba-tiba, ia mendengar kedatangan seseorang. Then stop dicking about. You look like you've seen a ghost. Dikira psikopat penghuni danau, David kembali sumringah melihat kedatangan Charlie. Kemudian David mengatakan jika ia pun kebagian tugas untuk mencari kayu bakar. Dan sebagai hadiah pertemuan mereka, pria baik ini memberikan hasil pepulungnya kepada Charlie. Splinter. Let's have a look. So where did you guys pitch up? I better be off. I'm on cooking duty. Definitely not on cooking duty. Yeah, it was alright, but I really... Ethan dan Johnny jelas kaget melihat seorang wanita yang sepertinya akan diperkaos. Tapi setelah mereka cek, ternyata si botak sedang kebelet tipis nikmat terhadap TTM-annya. Oh, wait, come on. Leave it. Come on, fucking kid. Kembali kepada Kate dan teman-temannya yang sedang bersantuy menikmati semeriwing angin di tepi danau. Lalu di tengah keceriaan mereka, Kate malah teringat dengan almarhum suaminya. Andai saja suaminya itu lihat-lihat kalau jalan, mungkin dia tidak akan menginjek ranjau sampai meleduk dan tewas seketika. We were being hit from all sides. Jack jumped from the truck to provide support. You gotta know when to get out. I'm so sorry. Setelah mendengar cerpen dari Kate, Ellie dan yang lain jadi teringat dengan pacar mereka masing-masing. Namun bagi Tori, ia mah merasa lega karena sudah terbebas dari si om yang menurutnya kasar dan kadang seperti seorang psikopat. Can't win. Setelah puas bercerita, mereka kepikiran dengan para pendaki tadi yang bisa dibilang ganteng-ganteng membahana. Kemudian mereka sepakat mencari tenda para pendaki untuk melanjutkan perkenalan mereka yang sempat terganggu. Ketika Charlie tertangkap oleh sosok misterius, Kate yang masih galau malah duduk santuy daripada mencari temannya itu. Kate jelas khawatir saat tidak ada satupun orang di lokasi tenda. Di waktu yang sama, pacar Tori yang semakin khawatir bela-belain ke tengah hutan untuk menyusul pacarnya. I'm sure this is the way we came before. She won't know where we are. You didn't have to come.
Dirasa malah semakin takut, Ellie mengajak kedua temannya agar besok saja melanjutkan pencarian tenda para pendaki. Apalagi ia khawatir takut Cat marah jika sampai mengetahui mereka kelayaban seperti ini. Where did you go? Burning like that. Meskipun sedang dimarahi Cat, ketiga kewes yang malas cengengesan ini berkata bahwa mereka butuh pelukan seorang pria. Lalu ketika Cat menanyakan Charlie, mereka melihat cahaya senter dari kejauhan. Dirasa itu adalah teman mereka, Cat pun mengajak yang lain untuk segera mengeceknya. Stay close. Well, there's a torch. Buset, dikira duyung junum. Ternyata mereka adalah Ethan dan Johnny. Lalu kedua pendaki ini mengajak para kewes untuk kukucuprakan bersama mereka daripada asrek-asrekan di leuweung seperti kaum lesbong saja. Yeah, why not? Come in. Guys, in a bit. Cat jelas gak bisa seru-seruan seperti ini sementara Charlie masih entah berada di mana. Keadaan ini membuat pesta yang tadinya seru akhirnya berubah menjadi penuh rasa khawatir. Kemudian mereka membagi tugas untuk sama-sama kembali ke tenda. Karena menurut Ethan bisa saja David dan Charlie sedang bobogohan di dalam tenda. We'll go back to camp, but you guys be quick. The towel, I'm still soaking. Panicking won't help. Karena Charlie masih gak ketemu, Cat jadi kepikiran dengan si botak yang katanya suka kasar terhadap wanita. Lalu Ellie meminta Johnny agar turut membantu untuk mencari keberadaan Charlie di tenda si botak. Di waktu yang sama, Ethan dan Tori malah bobogohan daripada pergi ke tenda para pendaki. Hello? They're not here. Come on, let's go. Don't open it. No one there. Anything exciting? There's hundreds of them. Come on. Si rambut heboh bernama Leanne kaget saat menemukan tulang taleng kelinci bekas si botak. Lalu tak lama kemudian mereka menemukan ceceran darah yang entah mengarah kemana. Okay. The rabbit? Yeah. Ellie auto kabur saat menemukan sesosok jasad yang merupakan salah satu teman si botak. Dirasa ada yang gak beres, Cat pun bergegas membawa Leanne pergi. Di sisi lain, Tori dan Ethan semakin lengket mentang-mentang sudah berada jauh dari teman-temannya. Lalu tiba-tiba, mereka melihat seseorang yang sepertinya adalah David. Wait. What is going on? We've got to get out of here. What's going on? Ethan langsung menyalahkan David karena sudah bersenang-senang sebelum menangkap semua wanita. Mendengar perkataan tersebut, Tori akhirnya tahu bahwa Ethan dan David adalah para predator selangkangan. Saat Tori dan pacar si botak tertangkap, kini giliran David untuk menangkap Ellie yang sejak kemarin ia inginkan. Going back to the others. You said it yourself. You got no one to run. Come here. Just be ready. Karena keadaan malah jadi kacau, Cat mengajak Leanne untuk mencari teman-temannya yang lain. Karena bagaimanapun juga mereka harus segera pergi dari hutan ini. Sorry. Is that Ellie? Dirasa mereka melihat keberadaan Ellie, Cat menyuruh Leanne untuk menunggu. Ellie. Ellie. Stay there. Setelah Cat terjun bebas ke dalam jurang, Ethan menyuruh David untuk segera menangkap wanita yang masih tersisa. Pelarian Leanne akhirnya terhenti setelah ia dihabisi oleh Ethan. Lalu kedua psikopat ini menggondol pacarnya si botak dan membiarkan jasad Leanne begitu saja layaknya sampah. Singkat cerita, ketiga penjahat kelamain ini mengumpulkan kewes-kewes hasil buruan mereka. Bahkan, mereka rupanya sudah menangkap dan membungkus si botak layaknya paketan COD. Lalu Ethan menyuruh kedua temannya untuk segera menyiapkan makanan. Karena ia mah sudah kebelet ingin menyodok Tori yang sejak kemarin sudah ia incar. And those two. You know, I was in Croatia.
Di sisi lain, Kate yang ternyata masih hidup akhirnya tersadar meskipun tangan kirinya sudah patah. Lalu sambil menahan rasa sakit, ia berusaha mencari keberadaan teman-temannya. Kembali kepada Johnny yang sudah tidak kuat menahan godaan Ellie. Lalu ketika ia mulai melancarkan serangan jadahnya, si botak berusaha menolong meskipun salah satu tangannya sudah buntung. Will that get you more in the mood? Perlawanan si botak ternyata malah membuatnya tewas di akupuntur pisau berkali-kali. Kejadian ini pun akhirnya membuat Ethan gagal menyodok Tori. Ethan yang kepalang emosi akhirnya menghabisi Tori yang begitu sulit diajak bersenang-senang. Dan karena ia belum sempat melampiaskan hasrat jadahnya, Ethan mengambil Ellie yang jelas-jelas sudah dipilih oleh Johnny. Alasannya sih sebagai hukuman karena Johnny sudah menghabisi si botak. And I'd take Ellie. That was before. Ketika Johnny gak terima wanitanya direbut, Ethan bertanya kepada David yang belum juga membawa Charlie. Ternyata Charlie sudah tewas saat pertama kali ia tertangkap oleh David. Lalu Ethan menyuruh David untuk segera membakarnya sebelum aroma busuk kecium orang lain. Kemudian ia lanjut membawa Ellie ke tempat yang sepi. Meskipun Johnny terus memohon agar Ethan memberikan Ellie kepadanya. Tapi boro-boro didengar, Ethan si paling serakah malah lanjut mengikat Ellie agar tidak sulit disodok seperti Tori. Leave her alone, Johnny. You can have her when I'm done. Meskipun Charlie sudah ia habisi, David terlihat begitu menyayanginya. Sampai-sampai ia gak mau menuruti perintah Ethan untuk membakarnya. Di sisi lain, Ellie yang sudah pasrah katanya akan nurut sama Ethan. Tapi sebelum itu ia meminta agar ikatan di tangannya dilepasin terlebih dulu. Don't fight me. If you let me go, I promise. Saat rencana kabur Ellie gagal, Kate akhirnya menemukan David yang ternyata akan menyodok jasad Charlie. Setelah David tewas, kita kembali kepada Ethan yang sedang meluapkan kekesalannya kepada Ellie. Ia pun berkata bahwa Ellie sebenarnya beruntung tidak dipilih oleh kedua temannya yang sebenarnya kena mental. Terutama David, karena yang ia tahu David adalah tipe predator yang menyukai jasad wanita. Ethan! Setelah berhasil lolos dari para penjahat, Kate memberikan pisau warisan suaminya. Lalu ia mengajak Ellie menuju sungai dan bersembunyi di sana sampai pagi. Let's go. Ellie! Oh! Ellie! Serangan tak terduga dari Ellie akhirnya membuat Johnny auto sekarat. Sementara Kate tidak bisa berbuat apa-apa ketika Ellie sudah berada dekat dengan kampak Ethan. Di tengah pelarian Kate, ia melihat kedatangan sebuah mobil yang sedang melintas. Lalu ia bergegas memberikan tanda, berharap ia bisa mendapatkan bantuan. Rupanya pria ini adalah pacarnya Tori yang masih gigih melakukan pencarian. Lalu setelah mendengar apa yang terjadi, ia langsung membawa Kate kabur.
slag. Hey, fuck! Meskipun perlawanan si Om malah membuatnya meninggoy, Cat akhirnya berhasil kabur. Hingga di keesokan harinya, Cat melanjutkan pelarian untuk mencari pertolongan. Setelah cukup jauh berlari, Cat baru tahu bahwa di kawasan hutan ini terdapat sebuah pemukiman. Lalu ia langsung mencari si pemilik rumah, berharap mendapatkan bantuan secepatnya. What is it? What's the matter? Get away from here, I'm calling the police! Melihat Cat yang penuh dengan luka, wanita bernama Helen ini langsung prihatin melihat Cat yang masih panik dan sulit berkata-kata. Lalu ia menyuruh Cat untuk menunggu, karena ia akan segera memanggil bantuan. Hi, there's a woman in my kitchen. Please, just hurry. Hello? Sungguh tak disangka rumah ini adalah rumah Ethan. Cat yang semakin panik pun terlihat kesulitan untuk memberitahu apa yang telah ia alami. Kill my friends. Stand what you're saying. You're up early. Setibanya di rumah, Ethan berusaha tetap tenang dan seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba Cat menunjukkan diri sambil memberitahu kelakuan bejat yang dilakukan Ethan bersama teman-temannya. Tapi karena Ethan pura-pura tidak tahu, Helen kebingungan kepada siapa ia harus percaya. Apalagi saat Ethan berbohong bahwa luka sabet di pipinya akibat terkena batu sewaktu mendaki. Get back! Makin lama Helen terpengaruh oleh perkataan Ethan yang menyebut Cat adalah wanita gelo yang butuh pengobatan mental. Keadaan ini benar-benar membuat Cat emosi, terutama dengan sikap Helen yang mulai curiga kepadanya. Just ask the guys, they'll tell you. Two! What the hell's going on? Look, Helen, trust me, all right? Trust me. She's already admitted to killing the guys. Now she's doing that. Save! Akhirnya Cat berhasil membunuh si paling predator yang telah menghabisi teman-temannya. Tapi sayang. It haunts me somewhere much deeper. Perjuangan panjang Cat ternyata malah berujung tragis dan berakhir di tangan Helen. Parahnya lagi, kelakuan Ethan dan teman-temannya belum sempat terungkap. Dimana seperti yang kita tahu, masa lalu David dan Johnny yang kelam akan percintaan membuat mereka menjadi predator barang pecah belah seperti ini. Tapi meskipun Cat berakhir tewas, setidaknya kelakuan Ethan dan teman-temannya terbayar impas dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jika Anda tambahin komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video developer lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.